Selamat pagi anak-anak terkasih dan Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Senang sekali pada pagi ini kita boleh berkumpul, disatukan kembali dalam ibadah khusus siswa-siswi IPK Grand Wisata. Semoga ibadah yang kita selenggarakan secara online ini tetap dapat memberikan kita sukacita dan damai sejahtera dan dapat memberkati setiap kita yang melayani di tempat ini maupun anak-anak dan Bapak Ibu Guru yang berada di rumah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersyukur kalau saat pagi ini kita boleh menghirup udara yang segar dengan keadaan yang sehat. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita dengan menyanyikan lagu Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa berdoa. Segala hormat syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memimpin langkah kehidupan kami. Memberikan kami kesehatan bagi kami dan menjaga kami, melindungi kami. Hingga pada saat ini kami boleh ada, itu karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena di pagi hari yang indah ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan pimpin setiap kami yang ada di sini yang melayani Tuhan maupun setiap kami yang berada di rumah mengikuti ibadah ini. Biarlah kami semua boleh diberkati. Kami menyerahkan ibadah kami ini boleh berjalan di dalam pimpinan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Masih ada sukacita? Sekali lagi ya. Masih ada sukacita?
Puji Tuhan, amin. Tetap semangat memuji Tuhan ya anak-anak. Dengan penuh sorak-sorai kita bersama-sama datang ke baitnya sambil menyanyikan lagu Datanglah ke Baitnya. Baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita katakan, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Seorang pemuda bernama John Newton mengalami bencana yang dahsyat dalam pelayarannya menuju Inggris. Badai mengamuk begitu besar, mengguncang seluruh awak kapal yang dinaikinya. Akhirnya ia keluar dan berdoa kepada Allah, meminta keselamatan untuk menolong dirinya. Seperti mujizat, laut kemudian menjadi tenang dan kelam. Sebab oleh kasih karunia-Nya yang besar, kita diselamatkan dengan iman. Mari kita angkat lagu pujian Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saves the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sekali lagi kita katakan, Amazing grace, how sweet the sound
Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Ibu Renika. Dipersilahkan. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan kepada kita dari 1 Yohanes pasal 1 ayatnya ke-8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang sangat mengasihi kami berterima kasih ya Tuhan, dari waktu ke waktu Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Namun kami juga menyadari ya Tuhan bahwa seringkali kami melanggar perintah Tuhan. Kami sering tidak menaati firman Tuhan. Kami sering tidak dengar-dengaran baik kepada orang tua kami, kepada Bapak Ibu Guru kami. Kami tidak setia membaca firman Tuhan. Kami tidak setia beribadah kepada Tuhan. Bapa, pada saat kesempatan ini kami memohon pengampunan Tuhan. Kiranya Engkau mengasihani kami. Biarlah Engkau menilik hati kami. Kiranya Engkau menyucikan segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami sadar ya Bapa, kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi dengan kasih Yesus Kristus yang terus-menerus tidak pernah berkesudahan, kiranya membasuh kami, memurnikan kami, membaharui kami, sehingga kami boleh disucikan dan kami boleh terus diarahkan untuk tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mengampuni kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang saya bacakan dari 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Mari Bapak Ibu anak-anak sekalian, bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, anak-anak silakan duduk. Terima kasih. Sebelum mendengarkan pembacaan firman Tuhan, kita persiapkan diri kita layaknya bejana yang kosong yang siap dibentuk dengan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian bagaikan bejana.
Kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, dipersilahkan. Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu Guru yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur karena pada hari ini ada waktu bagi kita untuk memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami, pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Mari saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan ini dan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah mulutmu, harimaumu. Sekali lagi, mulutmu, harimaumu. Ini adalah sebuah pepatah yang mengajarkan kita bahwa perkataan yang keluar dari mulut ini harus kita kendalikan. Jika tidak, perkataan itu menjadi galak seperti harimau yang bisa menerkam balik kita. Mari kita melihat di dalam pasal 2 ayat yang ke-26, Yakobus mengakhiri tulisannya
pasal yang kedua itu demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Salah satu contoh perbuatan iman itu adalah bagaimana kita bisa menguasai lidah kita. Sehingga pada teks yang tadi kita baca, pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12, Yakobus mengarahkan fokusnya kepada para pengajar di jemaat Yahudi. Yang mana pada waktu itu banyak orang ingin menjadi pengajar. Sehingga Yakobus mengingatkan konsekuensinya. Yaitu di dalam ayatnya yang pertama, yang tadi sudah kita bacakan dikatakan bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Guru di sini bukan hanya berarti pengajar firman Tuhan, tetapi juga setiap orang yang suka menghakimi atau mengkritik pada waktu yang salah, cara yang salah, dan juga motivasi yang salah. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan mulut kita. Ayat 2 mengatakan bahwa sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Artinya apa? Bahwa semua kita tidak luput dari dosa karena lidah. Oleh karena itu Yakobus mengingatkan kita untuk menguasai mulut kita, khususnya lidah kita. Karena dengan kita menguasai mulut kita, kita akan menguasai hidup. Kita akan dapat mengendalikan hidup. Anak-anakku yang terkasih, lidah itu kecil, tetapi pengaruhnya sangat besar. Mari kita melihat ayat selanjutnya di ayat yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. Yakobus menggambarkan apa tentang lidah di sana? Yakobus menggambarkan bahwa lidah itu seperti kekang pada mulut kuda dan juga kemudi pada kapal. Kekang sekalipun kecil tapi dapat mengendalikan kuda. Demikian juga dengan kemudi. Kecil tapi dapat mengendalikan kapal yang sangat besar. Sehingga Yakobus berkata di ayatnya yang kelima, anak-anakku, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh kita, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi sekali lagi, lidah itu kecil tetapi pengaruhnya sangat besar. Yakobus juga mengatakan bahwa lidah itu seperti api. Kita bisa melihat ya, bagaimana sifat api. Api itu panas, betul. Sama dengan lidah. Perkataan kita seringkali membuat panas telinga orang lain. Perkataan kita yang keluar dari mulut kita seringkali membuat panas hati orang lain. Makanya dikatakan lidah itu seperti api. Selain panas, Yakobus menggambarkan bahwa lidah itu seperti api yang berbahaya. Melalui gosip, fitnah, lidah itu berbahaya sekali. Bahkan seperti sifat api menyebar dengan cepat, lidah pun dengan gosip, fitnah yang kita lakukan dapat menyebar dengan cepat. Mungkin kita hanya mengatakan kepada satu orang. Tapi dari satu orang itu ke satu orang, dan akhirnya menyebar dengan cepat. Sehingga Yakobus mengingatkan kita, hati-hati, lidah adalah kejahatan. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan. Tadi dikatakan lidah kecil, pengaruhnya besar. Sekarang kita melihat lidah merupakan suatu dunia kejahatan. Lidah kecil, dunia besar. Artinya, lidah yang begitu kecil di dalam tubuh kita ini bisa melakukan kejahatan yang sangat besar. Ada banyak dosa karena lidah.
Kalau kita renungkan, kalau kita mengevaluasi diri kita anak-anak dan juga Bapak Ibu guru, adakah kita pernah juga melakukan dosa yang seperti dikatakan ini? Caci maki, dusta, fitnah, sumpah palsu, kata-kata kotor atau cabul, gosip, ejek, menyebut nama Allah dengan sia-sia, dan lain-lain. Hal-hal ini menodai seluruh tubuh kita. Merusak seluruh tubuh kita. Dan sesungguhnya kita sedang melayani setan. Karena kita memuaskannya dengan kejahatan kita. Yang kita lakukan melalui mulut kita. Melalui lidah. Yang merupakan anggota yang kecil di dalam tubuh kita. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, Yakobus mengatakan bahwa semua binatang dapat dijinakan oleh manusia, tetapi lidah tidak. Karena lidah itu adalah sesuatu yang buas, sama seperti tema kita. Seperti harimau yang buas, tak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Oleh karena kita diingatkan, mulutmu harimaumu. Dan kita mau belajar pada hari ini. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Dengan lidah kita mengutuk manusia. Dari mulut yang sama, yang satu ini, keluar berkat dan juga seringkali keluar kutuk. Yakobus mengingatkan hal ini tidak boleh terjadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah konsisten. Artinya apa? Taat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara kita menggunakan lidah kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Mengatakan hal-hal yang positif atau kata-kata yang positif. Menghibur teman kita yang sedih. Menghibur keluarga kita yang sedang berduka. Memuji Tuhan dengan serius. Katakan terima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Mintalah tolong kalau kita membutuhkan bantuan. Dan lain-lain. Masih banyak hal-hal yang positif yang dapat kita gunakan. Yang dapat kita perkatakan melalui mulut kita. Memang tadi kita baca bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, yang tidak dapat menjinakkan lidah kita. Tetapi kita punya Tuhan yang maha kuasa. Oleh karena itu, anak-anak dan Bapak Ibu guru, bagaimana supaya mulut kita dikuasai, supaya lidah kita dapat kita kuasai? Mintalah Tuhan menolong kita melalui doa. Sama seperti Daud. Di dalam Mazmur 141 ayatnya yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Mintalah pertolongan daripada Tuhan melalui doa. Karena apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Yang kedua, sucikanlah hati kita. Perlu adanya latihan terus-menerus. Apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan rajin membaca firman Tuhan. Agar perkataan yang keluar dari mulut kita. Itu sangat dipengaruhi oleh firman Tuhan yang kita baca hari lepas hari. Amsal 13 ayat 3 mengatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi kalau kita terus melatih diri kita, menguasai mulut, lidah kita, mulut kita tidak lagi dikatakan seperti tema kita hari ini, mulutmu harimaumu. Yaitu mulut kita membahayakan hidup kita. Tetapi kalau terus kita melatih diri kita, menguasai lidah kita, mulut kita akan menjadi mujizat, berkat Tuhan atas hidup kita.
Anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu guru, memang ini bukanlah satu hal yang mudah. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, biarlah kita terus, selain meminta pertolongan dari Tuhan, kita terus melatih diri kita untuk menyatakan perbuatan iman kita. Tuhan pasti menolong kita. Sebelum kita mengakhiri renungan firman pada hari ini, saya akan menampilkan satu video yang dibuat oleh anak-anak SMP IPK Pluit, dan setelah itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Melakukan setiap hal yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Menyatakan iman kami melalui perkataan dan juga perbuatan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk menerapkan iman percaya kami di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita, mari kita mengangkat pujian. Bapa, terima kasih. Doa penutup akan disampaikan oleh Ibu Renika, dipersilahkan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, kalau kami boleh beribadah pada saat ini dalam keadaan yang baik semua karena anugerah Tuhan. Kiranya semua yang telah kami lakukan dalam ibadah ini Tuhan, baik puji-pujian sungguh kiranya berkenan dan mempermuliakan Tuhan. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh menjadi berkat rohani bagi setiap kami. Dan jika sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami setelah ini, kiranya Engkau menyertai kami, jadikanlah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan. Mari Bapak Ibu anak-anak sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, berkat pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus,
damai sejahtera penghiburan yang datangnya dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati.